Cerita dimulai dengan memperkenalkan sosok seorang pembunuh bayaran berpengalaman bernama Joshua. Saat ini, ia sedang menjalankan tugasnya untuk mengawasi seorang pengusaha perdagangan manusia bernama Samir yang sedang menghadiri seminar. Namun, saat Joshua terfokus pada targetnya, perhatian dan pemikirannya teralihkan oleh seorang pengacara yang sangat menarik, membuatnya terpesona seketika. Tak ingin kalah kesempatan, Joshua memberanikan diri mendekati si pengacara menawan itu untuk meminta tanda tangannya sebelum melanjutkan tugasnya dengan mendekati Samir yang saat itu sedang berada di toilet. Di hari yang berbeda, Joshua kembali bertemu dengan pengacara cantik yang kini sedang menghadapi masalah. Ketika ban mobilnya bocor, ia yang ingin membantu mengambil peluang yang ada menawarkan diri untuk mengantarkannya ke tempat tujuan. Namun, sebelum mereka sepakat, mereka berdua saling mengenal terlebih dahulu. Pengacara bernama Kundapi itu, setelah nama tersebut diketahui Joshua, ia pun segera mengantarkan Kundapi ke tempat yang dituju. Sejak saat itu, mereka berdua menjadi semakin dekat, hingga akhirnya memutuskan untuk tinggal bersama dalam satu rumah. Hidup sehari-hari mereka dipenuhi dengan kebahagiaan. Namun, kebahagiaan itu sirna ketika Kundapi memutuskan untuk pergi ke New York bekerja, sementara Joshua akan berangkat ke London yang tujuannya tidak jelas. Kundapi yang ingin tetap bersama pria yang dicintainya berusaha membujuk Joshua untuk ikut ke New York. Sayangnya, usaha tersebut tidak berhasil. Ia yang tidak memaksa membiarkan Joshua pergi ke London dengan syarat memberikan alasan yang jelas. Di London, Joshua mengaku dan berbicara dengan jujur bahwa dia adalah mantan pembunuh bayaran yang sekarang telah bertobat. Ia juga memilih untuk meninggalkan pekerjaan tersebut sejak melihat Kundapi pertama kali. Namun, kejujuran Joshua malah membuat Kundapi marah besar karena merasa dikhianati. Dengan amarah menyelimuti hatinya, ia memutuskan untuk pergi ke luar negeri seorang diri. Joshua yang tak ingin hubungannya berantakan berupaya meyakinkan Kundapi bahwa ia kini benar-benar sudah berubah. Tetapi, saat Joshua hampir berhasil meyakinkan pacarnya, musuh tiba-tiba menyerang dan pertarungan pun terjadi. Hal itu justru membuat Kundapi semakin kesal. Akhirnya ia pergi tanpa memperdulikan Joshua yang tengah berjuang melawan musuhnya sendirian. Setelah Joshua berhasil mengalahkan semua musuhnya, ia segera menuju London untuk mendatangi perusahaannya yang lama dengan niat meminta pengunduran diri secara langsung. Sebelumnya, Joshua hanya menyampaikan melalui telepon. Pemilik perusahaan tempatnya bekerja, Madhapi, tampaknya memahami situasi Joshua saat ini dan langsung menyetujui permintaan pengunduran diri Joshua tanpa memperumit prosesnya. Setelah resmi keluar dari perusahaan itu, Joshua memulai karir baru sebagai petugas keamanan dengan memanfaatkan keahlian bela dirinya, menembak, dan keterampilan lainnya. Semua ini ia lakukan agar merasa layak bersanding dengan Kundapi yang mendambakan sosok pria baik tanpa musuh. 3 tahun kemudian, New York tengah menjadi sorotan berkaitan dengan sebuah kasus besar di mana seorang pemimpin penyelundup narkoba terkenal bernama Legri Giamo, atau yang bisa kita sebut Giamo, berhasil ditangkap setelah beberapa kali usaha penangkapan yang tidak berhasil. Oleh karena itu, sejumlah pejabat hukum mulai berkolaborasi untuk menyelidiki dan menggelar sidang. Meskipun saat ini Giamo terkurung di balik jeruji besi, hal tersebut tidak membuatnya berdiam diri. Dengan jaringan yang dimilikinya di kepolisian, dia berhasil mendapatkan sebuah ponsel yang digunakannya untuk menghubungi seorang pembunuh bayaran dengan imbalan yang sangat besar. Tindakan ini ia lakukan untuk menghabisi para jaksa sebelum persidangan dimulai. Giamo menyewa seorang penembak jitu yang dapat membidik target dari jarak hingga 10 km, sehingga si penembak tidak membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikan misinya. Hasilnya, dalam hitungan detik, sebagian jaksa pun berhasil dihabisi. Kundapi menjadi satu-satunya orang yang selamat dari serangan itu, sehingga demi keselamatan Kundapi, ia segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Namun, keselamatan Kundapi justru menjadi masalah baru, karena Giamo tidak akan membiarkan penuntutnya hidup tanpa ancaman. Merasa khawatir akan keselamatannya, Kundapi memutuskan untuk menyampaikan informasi tersebut kepada Joshua dan menawarkan pekerjaan untuk menjaga dirinya dengan imbalan yang cukup tinggi. Joshua langsung menerima tawaran itu, bukan hanya demi uang, melainkan untuk melindungi wanita tercintanya yang saat ini dalam bahaya. Setelah menerima tugas tersebut, Joshua dan timnya mulai mendiskusikan strategi untuk melindungi Kundapi tanpa sedikit pun melukainya. Namun, sebelum itu, Joshua yang menyadari risiko tinggi dari misi ini menyarankan timnya untuk mempertimbangkan kembali keputusan mereka. Meskipun begitu,
Semua anggota tim percaya diri dapat menghadapi setiap serangan yang mungkin terjadi dan tetap ingin melanjutkan misi ini. Keputusan tersebut membuat Joshua merasakan haru karena memiliki rekan-rekan yang benar-benar siap berjuang bersamanya, sehingga ia mulai merancang rencana pengamanan yang sangat ketat untuk Kundapi. Di tengah perbincangan itu, salah satu anggota tim memberikan saran untuk membawa Kundapi ke Chennai, sebuah kota di India yang dikenal sangat aman, meskipun mereka tetap akan memberikan tingkat perlindungan yang ekstra ketat karena bahaya dapat muncul kapan saja, bahkan di tempat yang paling aman sekalipun. Ide itu langsung disetujui oleh Joshua. Di sisi lain, Kundapi yang sedang melihat profil para petugas keamanan yang disewanya merasa sedikit terkejut saat menemukan bahwa Joshua, mantan kekasihnya, menjadi salah satu anggota tim tersebut. Kundapi yang masih menyimpan rasa khusus segera bersiap berangkat ke India setelah mendapat instruksi untuk segera pergi. Setibanya di India, ia langsung dibawa ke lokasi yang sudah dilengkapi dengan sistem keamanan yang tinggi. Ia juga menerima sebuah alat dari Joshua untuk digunakan saat keadaan darurat. Hal ini membuat Kundapi merasa tenang karena akhirnya ia dapat beraktivitas normal tanpa rasa khawatir akan bahaya. Beberapa hari tinggal di tempat tersebut membuat Kundapi merasa sedikit bosan, jadi ia mengajak seluruh tim untuk makan bersama tanpa memperhatikan perbedaan status di antara mereka. Ketika Kundapi sedang menonton, Joshua tiba-tiba mendekatinya untuk membahas rencana masa depan. Joshua yang sangat peduli pada Kundapi meminta agar ia selalu melibatkan dirinya dalam segala hal meski berisiko. Kundapi merasa sangat lega karena cinta Joshua padanya tidak pernah pudar. Sementara itu, di salah satu bandara di India, sekumpulan pembunuh bayaran yang dikirim oleh Giacomo mulai muncul untuk mencari Kundapi. Mereka mulai berusaha menemukan keberadaan Kundapi secepat mungkin. Tidak jelas bagaimana para pembunuh bayaran bisa menemukan tempat Kundapi, tetapi mereka mulai bergerak dengan cara masuk melalui pintu atap. Beruntung, tindakan mereka terdeteksi oleh petugas keamanan yang segera melaporkan kepada Joshua. Tim keamanan mulai berkurang hingga hanya menyisakan Joshua. Jika Joshua ingin menang dalam pertarungan ini, ia harus sangat berhati-hati dalam bertindak. Dengan sedikit tenaga yang tersisa, Joshua mulai menghabisi musuh di depannya. Tidak mungkin seseorang tidak terluka setelah bertempur panjang. Saat ini, Joshua mengalami luka parah di perut. Namun, demi melindungi Kundapi, ia memaksakan diri untuk meninggalkan tempat itu. Luka yang diderita Joshua sangat serius hingga ia kesulitan untuk bertahan. Ia yang menyadari bahwa tubuhnya akan melemah dan pingsan segera memberitahu Kundapi tentang tujuannya. Kundapi merasa bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Dengan petunjuk yang diberikan Joshua, Kundapi berusaha menjalankan mobil itu. Dalam perjalanan, Kundapi malah terdeteksi oleh penjahat lain yang langsung menyerangnya. Namun, alih-alih mundur dan memutar kemudi, Kundapi justru diam dan terus berusaha membangunkan Joshua yang masih tak sadarkan diri. Akibatnya, mobil yang ditumpangi Kundapi terbalik dan Joshua harus menghadapi para penjahat, sehingga lukanya semakin parah. Meskipun begitu, Joshua tetap berhasil mengalahkan mereka dan melanjutkan perjalanan. Sepertinya Joshua mempunyai janji dengan Madapi. Saat tiba di hadapan Madapi, ia segera dibawa ke sebuah pemukiman kumuh agar keberadaan mereka tidak terdeteksi musuh. Ketika Joshua sedang menjalani operasi pada perutnya, ia berhasil melewati masa kritis tetapi tetap harus beristirahat selama sekitar 1 minggu untuk pemulihan total. Karena itu, Kundapi, yang paling menyayangi dan khawatir akan keselamatan Joshua, memilih untuk menemaninya. Setelah 1 minggu, Joshua yang telah pulih sepenuhnya didatangi oleh Madapi yang memberikan senjata api kepadanya untuk berjaga-jaga. Kemudian Madhav mengungkapkan maksud kedatangannya di sini, yaitu untuk memberitahu Joshua bahwa Giacomo telah merekrut seorang pembunuh bayaran dari India yang bernama Don Shipa. Don Shipa dikenal sebagai sosok yang sangat berbahaya, kejam, dan penuh tipu daya. Oleh karena itu, Madhav meminta Joshua untuk selalu waspada. Tak lama setelah itu, kekhawatiran yang dialami Joshua menjadi kenyataan ketika dokter yang sebelumnya merawatnya membawa seorang pria yang dikatakan sebagai asisten baru. Hal ini tentu saja membuat Joshua, yang merupakan mantan pembunuh bayaran, menjadi sangat curiga. Curiga yang dialami Joshua terbukti benar, karena saat ia lengah, ia merasakan bahwa situasi di tempat tersebut menjadi tidak aman dan segera membawa Kundapi pergi. Namun, saat mereka baru saja melangkah, pembunuh bayaran lainnya datang, memaksa Joshua untuk kembali berhadapan dengan mereka. Dalam keributan yang terjadi, Kundapi malah berhasil dibawa pergi oleh para pembunuh bayaran itu. Untuk menyelamatkan wanita yang dicintainya, Joshua harus lebih cepat menghabisi musuh yang ada di hadapannya. Inilah sosok Don Shipa yang dikenal sangat kejam dan berbahaya, yang cepat-cepat merencanakan untuk mengeksekusi Kundapi setelah gadis itu berada dalam cengkeramannya. Namun sebelum aksinya dilakukan,
Don Sipa yang tidak tahan melihat gadis cantik itu ingin menggagalkan rencananya terlebih dahulu. Koti, salah satu anak buah Don Sipa, berusaha mengingatkan bosnya untuk tidak melakukan tindakan yang bisa menghilangkan upah 6 crore yang dijanjikan. Akan tetapi, Don yang bersikukuh ingin menyerang Kundapi malah mengabaikan nasihat dari bawahannya. Karena Koti tidak dapat menghalanginya lagi, ia memutuskan untuk membiarkannya. Tiba-tiba saja, di detik-detik terakhir ketika Kundapi hampir diserang, Joshua datang dengan motornya dan melompat ke dalam mobil. Joshua yang pasti tidak akan membiarkan geng Don Sipa lolos langsung mengacungkan senjata api ke arah Koti yang kini sudah kelelahan. Namun, kekhawatiran Koti memang menjadi kenyataan. Ia tidak hanya kehilangan uang 6 crore, tetapi juga kehilangan bosnya sendiri. Sementara itu, Koti yang kini sedang diliputi rasa marah berjanji akan membalas dendam kepada Joshua dengan cara yang sudah ia rencanakan. Di sisi lainnya, Joshua dan Kundapi memutuskan untuk menginap di sebuah hotel, di mana mereka membahas alasan mengapa Kundapi terus diburu oleh para pembunuh bayaran. Ternyata, Kundapi bertekad untuk menyelidiki kasus ilegal yang dilakukan oleh Giamo, karena ia sering menghabisi setiap orang yang berusaha menghalangi jalannya. Tidak hanya itu, Kundapi juga memprediksi bahwa ketika dia ingin ditangkap, pasti akan ada orang lain yang mengisi tempatnya. Orang lain yang dimaksud adalah seseorang yang bekerja untuk Giamo secara diam-diam. Jadi, jika dia ingin benar-benar menghentikan bisnis Giamo, Kundapi perlu menemukan semua anggota yang bekerja untuk Giamo, meskipun peran mereka sangat kecil. Joshua, yang mendengarkan informasi tersebut, berspekulasi bahwa orang-orang yang bekerja di belakang layar untuk Giamo kemungkinan adalah orang India, melihat dari kasus kemarin yang melibatkan geng Don Sipa. Karena mustahil bagi Giamo untuk mengutus mereka secara langsung dengan bahasa Spanyol yang tidak dimengerti oleh anggota Don Sipa. Dari beberapa dugaan tersebut, Kundapi memutuskan untuk menjadikannya sebagai bahan penyelidikan agar bisa dengan cepat menemukan sosok yang dimaksud di balik layar. Saat Kundapi dan Joshua sedang bercakap-cakap, tiba-tiba tamu bernama Kiadalin, yang merupakan paman Kundapi, datang. Kehadiran pamannya ini karena permintaan ayah Kundapi untuk membantu putrinya menyelesaikan persiapan untuk sidang yang akan datang. Ini tentu membuat Kundapi, sebagai anak dan keponakan, merasa sangat tersentuh. Tak lama setelah pamannya pergi, Koti dan kelompoknya, yang saat ini sedang mencari Joshua untuk membalas dendam atas kematian pemimpin mereka, langsung masuk ke hotel tempat Joshua dan Kundapi bersembunyi. Ketika Koti melihat keberadaan targetnya, ia segera melancarkan serangan. Di tengah aksi kejar-kejaran tersebut, seorang pembunuh bayaran yang berbeda tiba-tiba menyerang Joshua dan Koti. Joshua yang melihat Koti dalam situasi berbahaya langsung mendorongnya sehingga berhasil menyelamatkannya dari tembakan yang ditembakkan oleh pembunuh lain. Koti yang merasa bingung kemudian bertanya kepada Joshua mengenai alasannya menyelamatkannya. Namun, Joshua yang sedang fokus pada situasi di sekitarnya meminta Koti untuk berkonsentrasi agar tidak tertangkap musuh lagi. Meskipun agak bingung, Koti terus mengikuti arah yang ditunjukkan Joshua. Ketika berlari tepat di belakang Joshua, Koti akhirnya mengenali bahwa Joshua ternyata adalah teman masa kecilnya. Akhirnya, Joshua dan Koti berhasil melarikan diri dari kejaran musuh. Mereka segera menuju ke tempat Kundapi yang sekarang berada di area aman. Namun, saat sampai di sana, Joshua tidak menemukan Kundapi di dalam mobilnya. Koti yang menyadari kalau rekannya telah membawa Kundapi segera menggandeng Joshua untuk pergi bersamanya ke lokasi di mana Kundapi berada. Setibanya di sana, Joshua melihat Kundapi berada di dalam mobil. Dia yang emosinya tidak terkontrol berusaha menyerang rekan Koti. Namun, Koti segera menahannya dan mengembalikan Kundapi dengan selamat. Tindakan Koti ini tentu membuat rekannya merasa heran. Rekan yang tidak terima jika Koti melepaskan targetnya begitu saja jadi marah sehingga Koti pun diserang. Dengan sedikit paksaan, Joshua membawa Koti ikut bersamanya, yang membuat Kundapi sangat ketakutan karena orang yang ingin membunuhnya kini berada di kendaraan yang sama. Namun, kehadiran Joshua di sebelahnya membuat Kundapi sedikit merasa lebih tenang. Dalam perjalanan, Kundapi kembali membahas tentang jaringan Giamo yang kini telah bertambah, yaitu Samir. Namun, setelah memperhatikan Samir, ia tidak mendapatkan informasi apapun mengenai orang tersebut. Mengetahui hal itu, Joshua, yang menyadari bahwa Samir sudah meninggal, terpaksa mengungkapkan kepada Kundapi bahwa 3 tahun lalu dia membunuh Samir karena telah memperkosa seorang gadis aksiden. Joshua yang penasaran bagaimana Koti mengetahui lokasi hotel yang dia tempati sebelumnya, segera bertanya kepada Koti. Di sana, Koti menjawab bahwa ia mendapat informasi itu dari seorang perempuan. Untuk mengidentifikasi siapa wanita tersebut, Koti langsung menghubungi wanita itu dan mengatur pertemuan. Dalam perjalanan,
Koti yang memiliki adik perempuan meminta Joshua untuk sejenak berhenti menjenguk adiknya yang sekarang sudah menikah. Namun, Joshua merasa bahwa ini bukan waktu yang tepat, dan Koti menjadi marah sehingga ia menyerang Joshua. Setelah berhasil melumpuhkan Koti, Joshua melanjutkan perjalanannya. Setibanya di sebuah gedung yang menjadi tempat persembunyian Mandapi, ia meminta Mandapi untuk menyelidiki jaringan bisnis jam ilegal Kundapi. Mendapatkan tugas tersebut, Mandapi menyuruh seorang hacker untuk mencari informasi terkait aktivitas bisnis ilegal Xiamo. Setelah beberapa jam mencari, hacker tersebut akhirnya menemukan satu tersangka, yaitu seorang politisi terkenal. Politisi itu sedang mencalonkan diri sebagai Perdana Menteri. Ternyata, polisi tersebut adalah ayah Kundapi, yang rela membiarkan putrinya jadi target pembunuhan demi ambisi politiknya. Selain itu, sang ayah menyadari bahwa keberadaan Kundapi bisa dimanfaatkan oleh lawan politiknya untuk menjatuhkannya. Jadi, daripada repot melindungi anaknya, ia lebih memilih untuk fokus menjaga citra dan posisinya di kancah pemilihan. Sang ayah bahkan tidak pernah menjadikan keselamatan Kundapi sebagai hal yang utama. Ia lebih mementingkan kekuasaan daripada hubungan dengan putrinya. Saat ia kehabisan cara untuk menghabisi putrinya, ia pun turun langsung ke lapangan. Dengan menggunakan pembunuh terkejam yang disewa sejak awal, sang ayah segera memulai aksinya dan tidak memerlukan waktu lama untuk menemukan putrinya. Ketika Kundapi diajak oleh ayahnya, dia bersikeras ingin membawa Joshua bersamanya. Namun, sang ayah terus mendesaknya untuk pergi tanpa Joshua. Di tengah perdebatan itu, tiba-tiba Joshua menerima pemberitahuan bahwa ayahnya berencana membunuh putrinya. Joshua langsung menyerang sang ayah, karena ia merasa sang ayah benar-benar tidak berhati nurani. Sang ayah memaksa Kundapi untuk masuk ke dalam mobil. Kundapi, yang tetap keras kepala tidak ingin pergi, pun memutuskan untuk keluar dari mobil. Meskipun mobil melaju dengan cepat, pada saat yang bersamaan, Joshua berhasil mengalahkan para pembunuh sehingga ia segera menghampiri Kundapi yang ketakutan. Tanpa sengaja, dia pun melihat Kundapi berani menembak ayahnya sendiri. Joshua yang tak ingin kekasihnya terpuruk dalam kesedihan berusaha untuk menenangkannya. Setelah segalanya beres, Joshua menemani Kundapi yang hendak kembali ke New York untuk menghadapi persidangan. Namun sebelum saat terbang tiba, Kundapi masih dilanda rasa cemas. Ia khawatir setibanya di New York akan ditemui oleh banyak pembunuh bayarin yang sudah menantinya setelah mendengar kabar itu. Joshua segera menenangkan pasangan hidupnya tersebut. Tamat akhir yang sangat menjosuakan.